Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan ringkasan materi bab 7, yaitu ulasan buku. Pengertian ulasan buku perlu diketahui secara etimologis. Kata ulasan berasal dari bahasa Latin revider atau recensio, yang berarti melihat kembali, menimbang atau menilai, mengevaluasi, atau dalam bahasa Belanda resensi. Dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan kata review. Di Indonesia, ulasan buku lebih dikenal dengan resensi. Ulasan buku merupakan hasil kegiatan mengulas, meninjau, menilai, menimbang, mengamati secara detail dan terperinci terhadap satu karya, baik fiksi seperti novel dan cerpen maupun non-fiksi seperti buku-buku ilmiah, pembelajaran di bidang ekonomi, kesehatan, teknik, ilmu alam, dan lain sebagainya. Tujuan dan manfaat ulasan buku: memberikan informasi atau pemahaman yang komprehensif tentang apa yang tampak dan terungkap dalam sebuah buku, mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh fenomena atau problema yang muncul dalam sebuah buku, memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah sebuah buku pantas mendapatkan sambutan dari masyarakat atau tidak, menjawab pertanyaan yang timbul jika seseorang melihat buku terbit seperti siapa pengarangnya, mengapa buku itu ditulis, dan bagaimana hubungannya dengan buku-buku sejenis karya pengarang yang sama. Manfaat dan fungsi dari hasil ulasan buku: karya dapat memperkaya wawasan dan memperkuat terkait dengan kegiatan menulis ilmiah. Jenis-jenis ulasan buku: teks ulasan informatif, teks ulasan evaluatif, teks ulasan informatif dan evaluatif. Struktur teks merupakan bagian-bagian yang menopang dan membangun sebuah teks menjadi suatu kesatuan yang utuh. Struktur teks ulasan terdiri dari identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi. Di bagian akhir, teks ditutup dengan rangkuman. Formulasi bahasa dalam ulasan buku. Formulasi bahasa teks ulasan selalu mengikuti kaidah kebahasaan seperti isi teks ulasan umumnya menonjolkan unsur-unsur karya seni, menggunakan kalimat opini yang sifatnya persuasif atau menghasut orang, menggunakan kalimat perbandingan, mengungkapkan persamaan dan juga perbedaan, menggunakan kata kerja material, yakni kata kerja yang menyatakan kegiatan fisik atau proses, misalnya berbicara, mendengarkan, membaca, menulis, berdiskusi, dan lainnya. Selain menggunakan pula kata kerja nasional, yaitu kata kerja yang berfungsi sebagai kata bantu, menggunakan kata penghubung konjungsi, baik itu konjungsi internal dan konjungsi eksternal. Langkah-langkah menulis ulasan buku. Menurut Koncoro 2009 Desember tanggal 15, terdapat 5 langkah, yaitu: pertama, memahami dan menangkap tujuan pengarang. Kedua, memiliki tujuan dalam membuat resensi. Ketiga, harus mengetahui selera pembaca. Keempat, mempunyai pengetahuan berbagai
disiplin ilmu, pengetahuan sebagai tolok ukur. Kemudian ketujuh materi tentang contoh ulasan. Poin-poin di sini ialah identitas buku, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Kemudian yang terakhir ialah contoh ulasan buku non-fiksi. Capaian yang harus dicapai pada bab ini ialah mengenai cara mengulas buku.